Tadi pagi saya makan dengan seorang gadis usia 16 tahun. Dan dia mengalami penderitaan sejak kecil. Dia dikata-katai oleh orang-orang yang seharusnya melindungi dia. Kamu anjing, kamu sundel, kamu macam-macam. Dan beliau berkata, sedih sekali. Saya bilang jangan percaya, itu bohong. Firman Tuhan mengatakan kamu adalah biji matanya Tuhan. Kamu adalah kekasih Tuhan sebab Tuhan Yesus. Sebab apabila dia percaya, maka seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. As a man or woman think it in his heart, so is he. Kalau kamu percaya you are nobody, kalau kamu percaya kamu orang yang gagal, kamu akan jadi seperti itu. You must know who you are in Christ. Di Matius pasal 5 mulai ayat 13 firman Allah berkata, ye are the salt of the earth. Engkau adalah garam bumi. Apabila kamu tidak lagi asin, apabila kamu tidak lagi memberi dampak, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Firman Tuhan mengatakan, ye are the light of the world. Kau adalah terang dunia. Amin. Dan juga firman Allah mengatakan bukan cuma garam bumi dan terang dunia, tetapi firman Allah mengatakan kota yang ada di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Kita baca ayat selanjutnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat 16 baca sama-sama 1, 2, 3. Demikian andalah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tanpa spekulasi, firman Allah mengatakan tentang kualitas warga kerajaan, yaitu salt and light and city upon the hill. Kota yang di atas bukit. Tetapi tujuan hidup orang percaya dalam ayat 46. Karena itu haruslah kamu apa? Sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Bapak mau angka saudara dan saya 100. Amin. Sempurna. Teleo. Yaitu saudaraku, dewasa penuh. Itu rencana Tuhan. Nah saudara, kenapa saya belakangan ini saya perhatikan banyak khotbah justru dari Matius 5 sampai 7. Para pengajar dari kelompok yang menyebutkan dirinya hyper grace mengatakan, semua perkataan Tuhan Yesus sebelum salib itu adalah pada waktu dia ada di bumi. Nilainya kurang dari apa yang diajarkan Rasul Paulus, surat Roma dan selanjutnya. Bahkan perjanjian lama dikatakan tidak ada gunanya sama sekali. Ada banyak sekarang Alkitab yang cuma mulai dari surat Roma. Keempat Injil hanya untuk referensi. Apa benar seperti itu? Mereka berkata, ketika kamu dilahirkan kembali, kamu sudah sempurna. Kamu sudah sepenuhnya suci. Apa dikatakan demikian firman Allah? Tidak. Tapi inilah kebenarannya. Tuhan memberikan kepada kita transformation power. You are the salt of the earth. Garam bumi. Kalau dunia itu kosmos. Tetapi di sini adalah G. G itu bumi. Saudara dan saya jadi garam bumi. Bukan banyak orang berkhotbah jadilah terang, jadilah garam. Itu keliru. Firman Allah berkata, kamulah garam bumi. Ya, begitu kita dilahirkan kembali, kita diberi Roh Kudus, kita punya such a quality yang bisa merupakan transformasi. Tempat ini dulu direncanakan menjadi TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Bersama Tuhan Yesus kita rubah jadi lembah pujian. Ada kuasa transformasi. Amin.
Karena itu kami mengajarkan nilai-nilai kepada saudara. Apa kualitas para pemimpin? Salt itu berbicara tentang spiritual, rohani, bukan rohana. Punya otoritas, punya leadership, kepemimpinan, dan seorang transformer. Di mana Anda ditaruh? Di marketplace? Di government? Saudara, yang harus keluar di tempat ini adalah hakim yang suci, polisi yang benar, tentara yang diurapi, para pengusaha yang dapat dipercaya, para pejabat pemerintah yang bisa diandalkan. Karena ada kualitas itu tadi. Rohani, punya otoritas. Otoritasnya bukan karena kekuatan tetapi karena berasal dari Tuhan. Punya kepemimpinan dan menjadi seorang transformer. Light, terjemahan ataupun singkatan daripada love, integrity, generosity, humility, and truth. Mari kita lihat salah satu, yaitu kualitas daripada garam adalah menghentikan kebusukan. Menghentikan kebusukan. Saudara, satu hari ada seorang teman saya, teman mulai kecil. Saya kenal dia sejak dia kita sama-sama, sebab dia tetangga di depan rumah saya. Maka saudara, lama kita tidak bertemu, ternyata teman saya ini dulunya kontraktor. Sekarang ini bahkan menjadi, mucikari. You know mucikari? Waktu saya bicara mucikari di Malaysia mereka tidak ngerti. Saya bilang PIM. Oh, PIM itu papa ayam. Jadi namanya papa ayam di Malaysia, saudaraku. Ya, kalau di sini Indo ayam, di sana papa ayam, saudara. Dan dia ketemu dengan saya, dia dengar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya berubah. Dan saudara, dia datang pada saya, dia pakai, kita orang Surabaya ya. Oh, saya kono oke yo. Kamu sekarang udah kaya, sukses. Ya, puji Tuhan. Lalu dia bilang, saya perlu tambahan modal buat usaha saya. Tapi usahanya ternyata soalnya bukan laundry, saudaraku. Usahanya peternak ayam itu tadi. Ditretes, saudara. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya percaya kuasa transformasi. Kalau agama itu begini, agama ya. Kalau ada 100 biji telur, 99 baik, 1 busuk. Yang busuk jadi baik apa yang baik jadi busuk? Yang baik jadi busuk. Firman Allah mengatakan, apabila aku memakai yaitu daging yang bersih dan menyentuh kepada pakaian yang kotor, yang mana yang jadi baik? Yang kotor jadi baik apa yang baik jadi kotor? Perjanjian lama tidak punya kuasa seperti itu. Tapi kuasa dari Tuhan Yesus, dia memegang tandu, seorang rabi Yahudi tidak akan memegang tandu mayat. Yesus pegang. Bahkan dia memegang tangan anak yang mati dan dia berkata, Talita kumi, anak perempuan bangkitlah. Yesus punya kuasa transformasi. Saya kata pada teman saya ini, dia tanya, kamu kenal Cukong enggak yang kaya? Oh, saya bilang kenal. So kita, apakah kaya? Saya bilang soke gak karu-karuan. Amin. Maksud saya, boss above all boss, Tuhan Yesus. Kenal? Oh, kenal. Lalu saudaraku, saya ajak dia ke rumah saya. Saya masih ingat teman saya ini, orang yang gemuk, rambutnya kribo, saudaraku. Udah keriting gitu, kribo. Lalu kacamatanya tebal, saudaraku. Ya, memang dia GM kan? Germo maksudnya. Nah, ketika sampai kantor saya dia tanya, "Endi Cukongi?" Cukongnya di mana? Oh, sebentar. Dia ada di sini. Mana? Kamu enggak kelihatan. Singkat cerita, mendengar kesaksian saya, dia nyerahkan diri bertobat ikut Tuhan Yesus.
Saudaraku, peternakan ayamnya ditutup, saudaraku. Dia kembali kepada keluarganya. Sebab setiap anak Tuhan punya kuasa untuk menghentikan kebusukan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya meriah bagi Allah kita, saudaraku. Haleluya. Saya punya banyak pengalaman dengan GM, saudara, yang bertobat. Papa-papa ayam, saudaraku. Yes, why? We have the power to transform. Saudara, tentang light, itu terang. Firman Allah mengatakan orang lebih suka dalam kegelapan dari dalam terang. Baru-baru ini ada seorang bapak ngangkat anak laki di Amerika ini. Setelah same sex marriage diizinkan, sekarang dia ngajukan supaya dia bisa menikahi anak laki bapak nih loh. Ini kayak anak laki angkatnya ini. Jangan heran, itu kebudayaan dunia ini. Kebudayaan dunia ini dibelakangi oleh Greco-Roman, Yunani Romawi. Sangat biasa apabila ada cukong punya peliharaan laki-laki muda. Dia punya istri untuk status, dia punya pacar perempuan, tetapi dia juga punya pacar laki-laki. Kita akan lihat ini di seluruh dunia. Sebab apa? Mereka tidak mengenal the Holy God. Mereka belum diubahkan oleh kuasa transformasi Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin saudara bisa tutupi dengan senyum. Saudara bisa tutupi dengan loncat-loncat di hadapan Tuhan. God knows your heart. Tuhan tahu hati saudara. Nah, saudaraku, terang ini penting. Satu hari ada satu bangsa yang selama berabad-abad hanya tinggal di dalam kegelapan. Karena mereka tidak pernah melihat terang. Mereka juga tidak mengenal adanya api untuk memasak makanan. Saya bisa bayangkan keadaan keluarga ini. Mungkin tidak bisa bayangkan sepenuhnya. Bayangkan saja mereka tinggal di sebuah gua yang sangat besar. Karena gelap tidak bisa membedakan istri sendiri atau istri orang. Tidak bisa membedakan itu anak atau istri atau maknya. Tidak bisa, saudaraku. Dan mereka hidup lebih rendah dari binatang. Karena makanan tidak dimasak, tentu saja mereka mudah mati, terkena penyakit dan sebagainya, saudara. Satu hari ada seorang pemuda. Dia mengikuti hati nurani. Masa kita hidup seperti binatang? Seharusnya kita ini lebih daripada binatang. Dengan mencari jalan dia keluar dari gua itu. Pertama-tama dia tidak bisa menghadapi sinar matahari yang terang. Sama seperti kalau kita di dalam ruangan gelap mendadak kena blitz. Anda bisa bayangkan itu, dan apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat itu, saudara, dia mendapatkan, di luar ini lain sama sekali. Kebudayaannya begitu hebat. Bahkan ada api untuk memasak daging yang mentah dan sebagainya. Yang di dalam itu bahkan jadi kanibal. Mereka tidak bisa membedakan yang sehat maupun tidak. Bahkan daging manusia pun dimakan. Dan pemuda ini kembali. Ya, dia kembali dari dunia luar membawa obor. Dan dia berkata, kabar baik buat kita semua. Mereka semua malah marah. Mereka tutupi mata mereka, saudara. Kabar baik. Kita tidak perlu hidup seperti ini. Dan pada saat itu orang malah marah. Sebab kan kelihatan belangnya, kelihatan macam-macam kan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Mereka membunuh pemuda ini. Mereka menolak berkat. Mereka menolak terang. Mereka menolak api. Saudara, siapa gambaran pemuda ini? Tuhan Yesus. Tapi juga bagi para pemimpin. Dan setiap anak Tuhan yang ada di tempat ini. Orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka kumpul kebo, kumpul kucing, kumpul macam-macam. Mereka tidak merasa bersalah. Pertama kali saya datang ke Bali, in the shock of my life, ketika saya sedang mengkonsel sepasang calon suami istri, dan saya tanyakan pertanyaan terakhir, apa kamu coba mengaku di hadapan Tuhan pernah melakukan hubungan sebelum menikah? Hubungan seks sebelum menikah? Mereka melihat pada saya dengan polosnya. Loh, enggak boleh toh Pak. Saya hampir pingsan, saudaraku. Ya, saya hampir pingsan, saudara. Aduh, saudaraku, saya mau beritahu kepada Anda, dunia ini dalam kegelapan.
Tapi kabar baiknya, ye are the light of the world, you are the salt of the earth. Kita tahu banyak sekali, yaitu berkat daripada garam. Di Israel ada beberapa laut ya. Danau juga disebut laut, laut mati itu. Itu garamnya tidak untuk makanan, tidak untuk mengawetkan, karena itu penuh mineral, tetapi untuk pupuk, saudara. Anak Tuhan itu seperti pupuk, menyuburkan firman Tuhan, menyuburkan kerajaan sorga, membawa berkat kemana-mana. Saudaraku, kita menerima mantel dari Abraham, kita menerima jubah daripada Abraham, karena Yesus Kristus telah memilih hidup yang disalibkan. Kematian dengan cara disalib itu kematian yang terkutuk, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Abraham adalah diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Abraham was blessed to be a blessing. Dan itulah panggilan untuk setiap daripada saudara. Segala bangsa dan semoga bumi akan menerima berkat. Tetapi melalui Yesus Kristus, kita sebagai warga kerajaan sorga, kita akan juga diberikan inovasi, kita akan diberikan kreativitas, kita akan diberikan kuasa-kuasa yang Tuhan janjikan untuk merubah dunia ini lebih baik. Mungkin tentang garam dan terang saudara sudah sering dengar. Bagaimana tentang kota yang di atas bukit? Ketika saya pertama kali membaca Alkitab, saya kira kota di atas bukit, sebab saya tinggal di Surabaya, itu Tretes. Memang tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita mendekati, saudaraku, mendekati Pandaan, kota itu kelihatan. Tapi kota itu kumpulan daripada rumah-rumah, bukan? Kota itu kumpulan daripada komunitas. Komunitas kumpulan dari keluarga-keluarga. Dan keluarga-keluarga itu kumpulan dari pribadi-pribadi. Gereja harus seperti kota itu. Kota apa ini maksud? Orang Israel mengerti apa kota di bukit itu? A city of refuge, kota perlindungan. Kota perlindungan di Israel, kalau kita baca Yosua pasal 20 nanti baca di rumah, adalah kota-kota perlindungan. Ada 6 kota ini. Apabila seseorang, yaitu membuat seseorang terbunuh secara tidak sengaja, Alkitab memberikan contoh. Apabila dia menebang pohon dan mata kapaknya lepas mengenai seseorang, bukan karena dia benci orang itu, atau dia melempar batu, tidak melempar binatang, terkena orang, maka ketika dia dikejar oleh penuntut balas, maka dia boleh lari ke kota ini. 6 buah kota ini ditaruh khusus di tempat yang mudah dijangkau. Dan untuk ke sana bukan jalan yang kecil, tetapi highway. Dan highway itu dipasang obor-obor, zaman dulu belum ada listrik. Tetapi setiap kali mudah untuk ditemui. Dan di pintu gerbang itu ada penatua-penatua yang akan memeriksa perkaranya. Dan apabila dia tidak bersalah tapi dikejar oleh penuntut balas, dia harus tinggal di kota itu. Sampai kapan? Sampai imam besar meninggal dunia. Dia akan mendapatkan protection. Di dunia ini banyak orang memerlukan perlindungan. Banyak orang memerlukan pertolongan. Mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami kerugian. Mungkin karena sebab mereka sendiri, tapi akibat orang-orang lain. Dan gereja harus menjadi kota perlindungan. Yesaya pasal 4 mengatakan, setiap kali kamu berkumpul ada hadirat Tuhan sebagai kanopi, sebagai tudung. Setiap kali kamu berkumpul ada tiang awan dan tiang api. Umat Tuhan itu, pemimpin itu seperti perlindungan terhadap angin ribut. Tempat perlindungan daripada gempa bumi. Tempat perlindungan daripada malapetaka. Di rumah saya beberapa kali ya, ada orang yang tinggal di sana karena melarikan diri. Karena mereka bersembunyi. Bukan karena salah. Kalau salah, saudaraku, saya serahkan polisi, saudaraku. Kapan tuh ada orang Perancis datang ke rumah saya di Surabaya. Dia berkata, "Pastor, I know you are anointed," katanya. Ya, Pak pendeta. Padahal saya waktu itu belum jadi pastor, saya pengusaha waktu itu. Kamu diurapi. Pray that the Lord will send his angels to blindfold the police, katanya, saudaraku.
supaya Tuhan menutup mata polisi. Saya bilang saya tidak bisa doa seperti itu, kamu salah kan? Nah, saya berdoa supaya kamu dikasih keberanian untuk lapor pada polisi. Itu doa saya, saudara. Saudara yang kasihan Tuhan, tetapi 6 kota ini adalah kota-kota yang dipersiapkan, dan dari namanya kita bisa melihat karakteristik daripada komunitas orang percaya, daripada keluarga saudara saya, dan juga sebagai gereja Tuhan. Yang pertama adalah kota Kedes. Kedes itu kudus, holy place. Amin. Tuhan Yesus berkata, rumahku seharusnya menjadi rumah doa. Kamu jadikan apa? Sarang penyamun. Kalau maling itu masih memerlukan teknik, saudaraku. Rampok enggak usah. Kamu jadikan sarang penyamun, the den of thieves. Yang kedua kota Shechem, tunjukkan petanya sebentar, saya lihat itu. Ini sungai Yordan, itu danau Galilea, ini laut mati, ini laut Mediterania. 3 kota sebelah barat dari sungai Yordan dan 3 kota sebelah timur sungai Yordan. Sekarang Jordania. Kedua adalah Shechem. Kota Shechem itu ada 2 arti. Yang pertama adalah punggung. Yang kedua artinya pundak. Apa artinya pundak? Bertanggung jawab. Apa yang kurang daripada para pemimpin? Tidak bertanggung jawab. Tidak konsekuen. Jangan berdoa supaya bebanmu dikurangi. Berdoa supaya diberikan punggung yang kuat. Firman Allah berkata tentang Kristus. The government is upon his shoulder. Dia orang yang bertanggung jawab, saudara. Firman Allah berkata the government is upon his shoulder. Bagaimana dengan Kristus? Ketika di Taman Getsemani, datang orang bawa obor, bawa pentung, bawa pedang. Yesus berkata, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Lepaskan yang lain. Dengan demikian dia menggenapi firman Tuhan. Kepada semua yang diberikan kepadaku, tidak seorang pun kubiarkan binasa. Seorang pemimpin itu seperti itu. Kota ketiga adalah Hebron. Apa yang dibutuhkan di dalam gereja Tuhan? Asosiasi, fellowship, persekutuan, koinonia. Kita tahu asosiasi yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, tapi fellowship yang baik membangkitkan. Saudara, kita perlu more than friendship. Kita perlu fellowship. Kata Rasul Yohanes bahwa persekutuan kita ada dengan Allah Bapa dan dengan putranya Yesus Kristus. We need one another. Perjamuan kudus itu menguatkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Seorang saudara dilahirkan untuk menghadapi masa kesulitan. Kota yang keempat adalah Bezer. Bezer itu fortress atau gold ore. Benteng yang tidak bisa ditembus. Tetapi juga nuggets. Gold nuggets, gold ore. Yaitu emas, saudaraku. Saudaraku yang kasihan Tuhan. Umat, apa orang cari di sini? Hikmat daripada Tuhan, melebihi emas. Apa yang harus keluar dari mulut kita sebagai para pemimpin? Pengajaran yang baik. Dan hikmat itu melebihi emas. Saudara, mereka memerlukan perlindungan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat atau benteng. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Kota yang kelima adalah kota Ramot. Kota keenam adalah Golan. Sering saudara mendengar dataran tinggi Golan. Itu perbatasan dengan Suriah ataupun Syria sekarang. Saudara, saya harus naik lebih tinggi. Lebih tinggi secara rohani. Amin.
Sebab kalau kita berada di tempat lebih tinggi, kita bisa menarik yang ada di bawah. Dengar baik-baik, Tuhan mau kita tahu kalau dalam Alkitab selalu pergi ke tempat tinggi itu untuk apa? Untuk memberikan korban. Ketika Tuhan berbicara pada Abraham, bawalah putramu satu-satunya, putramu yang tunggal itu, dan persembahkanlah di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Perkataan Allah di dalam bahasa Ibrani artinya naik ke atas. Naik ke atas untuk apa? Memberikan korban. Entry ketika kita jadi warga kerajaan, kita cuma mengembalikan pajak kerajaan yang 10% itu. Tapi hari ini saudara juga mengambil bagian dalam pembangunan. Kalau semua yang tanggung enteng saudara. Kalau semua gandeng renteng lebih enteng lagi. Tetapi Golan adalah times atau their rejoicing, times of rejoicing atau their rejoicing. Dunia ini dunia yang sedih. Semua kisah di dunia ini berakhir tragedi. Coba lihat Romeo and Juliet, akhirnya bagaimana? Bunuh diri. Sampai engtai. Pranajaya Layon Sari, Prono Citro Roro Mendut apa maneh. Ahong akui. Di luar Tuhan semuanya tidak ada joy. Tetapi anak-anak Tuhan di tengah kesedihan pun tetap bisa memuji Tuhan. Dan ini membuat orang dunia heran. Ini akan membuat dunia heran. Kekuatan apa yang bisa membuat mereka tetap rejoice, tetap bisa bersuka cita, tetap bisa memuji Tuhan di tengah-tengah tekanan dan kesedihan. Saudara, kamu adalah garam bumi. Engkau adalah terang dunia. Dan engkau adalah kota yang ada di atas bukit. Saya ingin bagikan kepada saudara beberapa mindset, pola pikir. Itu yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Pola pikir pecundang berbeda dengan pola pikir pemenang. Saudara dan saya ditetapkan lebih dari pemenang, more than conqueror. Kita lihat kingdom mindset. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kingdom mindset. Saya buat pernyataan, the kingdom of God is the upside down kingdom. Kerajaan Allah itu kerajaan yang terbalik. We live by dying. Saudara, firman Tuhan mengatakan kita harus memikul salib setiap hari, menyangkal diri. Para pengajar Hyper Grace mengatakan tidak perlu. Bahkan ngaku dosa pun nggak perlu. Sekarang diajarkan tidak perlu ngaku dosa. Tetapi we live by dying. But we lead by serving. Para pemerintah dunia ini memerintah dengan keras, memerintah dengan tangan besi atas orang-orang yang mereka tundukkan, subjek, jadikan rakyat. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Barang siapa yang mau jadi besar, hendaklah jadi pelayan dari semuanya. Sebab anak manusia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. We lead by serving. Saudara telah terbiasa, yaitu terutama ya yang keturunan Tionghoa, yaitu memikirkan untuk to get, bukan to give. Nah, satu hari ada seorang gadis tidak jadi menantu dari satu keluarga gara-gara dia ini cantik tapi mulutnya agak lebar. Kan seksi, sekarang model begitu kan. Keluarga mencari yang mulutnya kecil kayak burung pipit. Sebab kalau mulutnya lebar itu katanya boros. Kalau beli kapling coba, minta depannya kecil, belakangnya besar. Dan saya masih ingat ketika Mercedes mengeluarkan baby Benz, itu nggak laku. Karena apa? Belakangnya kecil, bohoki. Harusnya yang belakangnya itu besar. Jadi mukanya kecil, belakangnya besar, dan dikunci rapat-rapat. Tidak, we gain by giving.
Lebih diberkati memberi daripada menerima. Itu ayat kesukaan petinju, saudara. Petinju lebih baik memberi daripada menerima. Tetapi itulah kebalikan kita daripada dunia ini. We gain by giving. Sebab saudara, yang diingat bukan berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang kita tinggalkan. Saya masih ingat saat itu orang paling kaya nomor 1 di Indonesia meninggal dunia. Rumahnya di salah satu kota di Jawa Timur. Saya kebetulan mendarat bersama dengan pesawat yang membawa mayatnya. Uangnya tidak bisa nolong dia. Dan semua orang tanya, lu tahu KW-nya ditinggalkan berapa warisannya? Berapa itu portofolionya, asetnya? Ada yang tahu enggak? Yang ditinggal berapa? Semua orang itu kasakusuk sekian triliun, sekian triliun. Saya bilang, saya tahu. Enaknya kalau tambang kaya, ini anak Tuhan kan tambang kaya. Saudara. Mereka percaya, piro, berapa? Kebetulan mendaratnya di Surabaya, saudaraku. Semua. Oh ya betul juga ya, ditinggal semua katanya. Amin. Karena itu saya kata pada istri saya, kita tidak usah tinggalkan warisan, yuk kita nikmati saja dan kita bagikan jadi berkat. Betul? Ya percuma, saudara. Banyak orang kaya meninggalkan warisan berkelahi, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang diingat adalah yang saudara berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. And wisdom itu ditentukan oleh simplicity, kesederhanaan. Saudara, satu kali saya diejek orang. Tidak boleh ya pakai tato ya. Pendeta ketinggalan zaman, pendeta tidak gaul. Lalu saudaraku, saya menyitir apa yang dikatakan teman saya. Ferrari tidak pakai stiker. Pernah kelihatan Ferrari pakai stiker? Tidak ada, saudara. Dulu kan ada pendeta aneh, suka nambahi tato. Sekarang malah ninggalkan istrinya, mau kawin lagi. Biasa dengan yang lebih muda. Ada seorang suami tanya istrinya, lu tahun depan umur gocap ya? Oh iya, kenapa? Lu mau kasih kado, mau belikan mobil baru ya? Enggak, mau tak tukarkan 2 yang jigoan. Itu pasti nggak ada di sini, saudaraku ya. But wisdom comes from simplicity and order comes from change. Keteraturan, order, ketertiban datang daripada perubahan. Ketika ada chaos, ketika ada kekacauan, dalam Genesis pasal pertama, firman Allah berkata, roh Allah melayang-layang di permukaan air, dan Allah berfirman, let there be light. Change, keteraturan. Dan Tuhan memisahkan gelap daripada terang. Tuhan memisahkan daratan daripada lautan. Dan hari ini Tuhan sedang memisahkan domba dari kambing. Tidak ada setengah domba, setengah kambing. Tidak ada dombing. Tidak ada domba atau kambing. And wisdom come from simplicity. Saya kira salah satu tokoh yang paling, anak Tuhan yang paling contoh jelas kerendahan hati, Bapak Rudi Hartono ya. Rudi Hartono ini, saudaraku, dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus. Dan sekarang ini dia melayani Tuhan. Buku yang ditulis tentang dia adalah Raja Wali Jurus Padi. Kebetulan sekarang saya vilanya di depan sawah, saudara. Jadi kalau yang begini itu, yang warnanya emas, itu padi yang masak. Tapi yang berdiri begini, alang-alang. Kalau saudara ketemu orang suaranya keras, suka cerita diri sendiri, alang-alang. Tetapi padi akan menunduk, saudara. Saya belajar banyak tentang simplicity. Ya saya suka fashion juga ya, jadi harus matching sepatu, sabuknya. Pak Rudi tidak ada. Kaos kakinya cuma 1, hitam.
Dan karena hitam semua, ditukar-tukar nggak apa-apa ya, cuma hitam aja. Wah, saya perlu belajar dari dia, saudaraku. Simplicity. Nama baik lebih baik daripada kekayaan. Nama baik lebih baik dari minyak yang harum. Artinya much better than any capital. Tinggalkan anak-anakmu nama yang baik. Apa yang saya ingin tinggalkan buat saudara? Nama yang baik. Para pemimpin di sini, jaga nama baik Tuhan Yesus dan nama baik orang tuamu. Amin. Jangan seperti itu. Kapan tuh kita mengangkat seorang pemimpin, kita juga nggak teliti, punya utang saudara, nggak mau bayar lagi. Dan ketika ditagih dia berkata begini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku telah mati dan hidupku tersembunyi di dalam Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Loh Bapak, maksudnya apa? Bapak kan utang. Loh itu yang lama sudah mati, saya sudah dibaptis ganti nama baru. Wah celaka saudaraku yang begini ini. Kiranya tidak ada. Ada yang di sini? Ada di sini? Kalau ada tak celupno lagi saudaraku. Karena sukses ditentukan oleh kerendahan hati. Tadi waktu saya makan ada sebuah foto di depan saya. Kristus mencuci kaki dari Petrus. Dan ada tulisan di bawahnya, the greatest of all. Sukses ditentukan oleh kerendahan hati dan pelayanan. Aku yang adalah guru dan Tuhan, aku di tengah-tengahmu as the one who serve. Sebagai seorang yang melayani. Anak manusia datang tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mindset yang kedua yang harus ada pada kita adalah entrepreneurship increase. Di setiap krisis maka akan muncul apa? Kreativitas. Ketika saya bertemu dengan saya pernah ketemu dengan seorang tokoh yang ngerti tentang teknologi di Israel. Dan dia berkata begini, our technology come from survival. Karena kami setiap hari dihujani roket, dihujani peluru kendali, bom bunuh diri, maka timbullah yaitu teknologi untuk melindungi kita. Itu menimbulkan spirit of entrepreneurship dan akibatnya bisa dijual ke dunia. Salah satunya adalah teknologi Iron Dome. Pernah dengar itu? Iron Dome itu saudaraku adalah satu sistem. Apabila ada peluru kendali dan dihitung dilihat akan jatuh di tengah pemukiman, akan dilepaskan peluru kendali yang lain dan meledak di udara. Pam, selesai. Dan teknologi itu tentu saja diinginkan oleh banyak orang yang lain. Saudara dan saya harus punya pikiran entrepreneurial increase. Yang ketiga, kita harus berpikir secara komunitas. Saya tidak mau meninabobukan saudara. Di depan ini ada masa sukar. Karena itu yang belum ikut komsel, ikut komsel. Di sana saudara akan didoakan, saudara akan didukung. Ada kesulitan dipikirkan bersama, didoakan bersama. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus berpikir Yesaya 58. Kita baca Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai dengan 11. Ulangan 15 7 sampai dengan 11. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu dalam satu tempatmu di negeri yang berikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. You shall not harden your heart nor shut your hand from your poor brother. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, tidak untuk keinginannya. Cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan.
Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7. Sebab setiap tahun ke-7 pinjaman harus dihapuskan. Tahun penghapusan hutang. Dan kau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan kau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru pada Tuhan tentang kau. Dan hal itu menjadi apa? Jadi apa? Dosa bagimu. Ternyata tidak menolong saudara yang miskin itu adalah dosa. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab karena hal itulah Tuhan Allahmu akan apa? Kurang keras, nggak kedengaran di hubung, memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itu sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Harus engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Yesaya 58 mesti sering dibaca. Apakah berpuasa itu menaruh abu di kepala, merobek kain, baju, duduk bersimpu di atas abu? Bukan, kata Tuhan. Yang kehendaki adalah engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, membebaskan hutang-hutang. Amin. Membuka belenggu kelaliman, membagi rotimu dengan yang lapar, dan membagi pakaianmu kepada yang mereka tidak berpakaian. Membawa saudaramu ke dalam rumahmu. Dengar saudaraku, dan aku akan memberkati engkau dalam segala usahamu, dalam segala yang kau usahakan. You're the salt of the earth, the light of the world, dan city of refuge. Aku akan menjadikan para pemimpin sebagai tempat perlindungan di waktu angin ribut, terhadap panas terik matahari, terhadap angin kencang.